Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi di channel belajar saham dengan pokok pembahasan Bollinger Bands. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di layar HP tersebut. Di situ ada tulisan upper band, lower band, dan 20 periode SMA. Nah, di situ maksudnya adalah di mana Bollinger Bands itu adalah alat analisis teknikal yang ditentukan oleh serangkaian garis tren yang diplotkan dua standar deviasi positif dan negatif dari Simple Moving Average atau SMA dari harga suatu saham yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Bollinger Bands dikembangkan dan dipatenkan oleh trader terkenal John Bollinger, dirancang untuk menemukan peluang yang memberi investor probabilitas yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi dengan benar ketika suatu saham mengalami oversold atau overbought. Ada 3 pita yaitu atau garis yang membentuk Bollinger Bands: Simple Moving Average, Middle Band yang di tengah, diapit oleh Upper Band pita atas dan Lower Band pita bawah. Pita atas dan bawah biasanya merupakan dua deviasi standar plus atau negatif dari rata-rata bergerak sederhana 20 hari. Langkah pertama dalam menghitung Bollinger Bands adalah menghitung Simple Moving Average dari suatu saham, biasanya menggunakan SMA 20 hari. MA 20 hari tersebut akan menghitung rata-rata harga penutupan untuk 20 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, menambahkan harga pada hari ke-21 dan mengambil rata-rata dan seterusnya. Dengan perhitungan ini, standar deviasi harga sekuritas akan diperoleh. Strategi trading. Nah, strategi trading menggunakan Bollinger Bands adalah teknik yang sangat populer. Banyak trader percaya bahwa semakin dekat harga saham pada chart bergerak ke upper band pita atas, pasar semakin overbought, dan semakin dekat harga saham bergerak ke lower band pita bawah, pasar akan semakin oversold. Itu overbought itu maksudnya jenuh beli dan oversold jenuh jual. Jadi ketika overbought saatnya menjual dan ketika oversold saatnya membeli. Penyempitan adalah konsep utama Bollinger Bands. Ketika semua pita saling berdekatan menyempit, itu menandakan periode volatilitas rendah dan dianggap oleh trader dan analisis sebagai tanda potensial dari peningkatan volatilitas di masa depan dan kemungkinan peluang perdagangan atau peluang untuk melakukan pembelian. Jadi pada saat pita dari upper band dan lower band mengecut, maka saat itu kita jika ada uang dingin belilah saham tersebut, karena berkemungkinan di peluang perdagangan di masa depannya akan naik. Sebaliknya, semakin lebar pita, semakin besar kemungkinan penurunan volatilitas dan semakin besar kemungkinan keluar dari perdagangan atau peluang untuk melakukan penjualan, secepatnya dijual. Jadi dalam saham ini kita tidak usah menghold, maksudnya. Terus kekurangan Bollinger Bands. Bollinger Bands bukanlah sistem trading yang berdiri tunggal. Bollinger Bands bukanlah sistem trading yang berdiri tunggal. Maksudnya dia hanyalah salah satu indikator yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pedagang mengenai volatilitas harga. John Bollinger menyarankan untuk mengkombinasikan. Jadi John Bollinger menyarankan untuk mengkombinasikan penggunaan Bollinger Bands dengan 2 atau 3 indikator teknikal lainnya sebagai konfirmasi untuk mendapatkan sinyal pasar yang lebih akurat. Ia percaya bahwa sangat penting untuk menggunakan indikator berdasarkan jenis data yang berbeda. Beberapa alat analisis teknikal favoritnya sebagai pendamping Bollinger Bands adalah Moving Average Convergence atau Divergence MACD, Volume on Balance, dan Relative Strength Index atau RSI. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi dalam membeli saham kita bisa menggunakan indikator seperti Bollinger Band dengan melihat upper band dan lower bandnya. Nah, disitulah kita bisa mengetahui pergerakan harganya akan dibawa naik apa turun, apakah kita harus membeli, apakah kita harus menjualnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel
belajar saham, berproses belajar mencapai cuan yang konsisten dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.